Oke, kita masuk ke segmen 3, AQ dan EQ. IQ dan EQ. Pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Bisa. Oke. Di sini adalah ada tabel perkiraan persebaran data. Jadi tabel ini akan dipakai dari pertama ini sampai ke akhir hasil. Jadi ini adalah tabel apa ya namanya ya, biasanya tabel statiknya, atau kalau kita mau sin konstan itu kan dulu pakai tabel ya. Nah, seperti itulah. Jadi nanti hasil itu direpresentasikan dalam bentuk angka untuk hasil kuantitatif. Untuk tipe apa itu? Jenis hasilnya yang kuantitatif. Untuk kualitatif itu tidak dalam bentuk angka. Nah, di sini yang paling lengkap itu di kuantitatif. Nanti jadi hasilnya ada angka dan ada menonjol, sangat menonjol, sedang kayak gitu. Nah, oke, kita mulai baca, mencoba ya. Jadi hasil itu nanti dalam bentuk angka, rentangnya itu di sini. Misalkan angka yang Anda dapatkan itu adalah 105, maka adalah di rentang ini ya, yang di sini. Nah, apa angka 105 itu kategorinya itu rata-rata atas. Ini bebas saja, sebenarnya cuma untuk membuat apa ya, kategori aja gitulah. Kemudian sekitar 502 orang dari 1000 orang. Ini adalah perkiraan pesaingnya. Jadi misal kita menginginkan apa, nanti kan ada job ya, jurusan dan pekerjaan. Nah, ketika Anda mendapatkan angka 105 di pekerjaan tersebut, maka yang bisa melakukan itu sebanyak 502 orang jika dianggap 1000 orang. Jumlah populasinya itu 1000 orang. Jadi kalau ini ada 10.000, maka ini berarti 5.000 atau setengahnya. Setengah orang bisa. Kemudian misal yang Anda dapatkan itu adalah 132, berarti ada di sini kan ya. Golongannya B, kategorinya superior. Kemudian sekitar 22 orang dari 1000 orang. Jadi jika ada populasi 1000, yang seperti Anda itu hanya 22 orang. Dan jika lebih dari 145 orang, ada 1 orang jika populasinya 1000. Jadi yang lebih dari 145 itu hanya 1:1000 gitu ya maksudnya. Selama saya menganalisa lebih dari 5 tahun, itu yang lebih dari 145 hanya 1 orang. Jadi memang 1:1000 ya. Jadi ini memang langka banget. Jadi kalau nanti Anda mendapatkan angka ini, artinya Anda sangat langka gitu. Artinya Anda sangat unik. Dan angka di sini aja ini juga sudah sangat jarang. Hanya beberapa bisa dihitung juga. Nah, kebanyakan selama kita tes itu angka di sini. Selama kita menganalisa itu angka di sekitar sini. Jadi antara 85 sampai 115-an, 114 itu banyak. Jadi yang kita dapatkan 97, 96, 107, 105, kemudian 90, 87 itu banyak banget. Jadi kalau misal Anda mendapatkan angka ini, tidak perlu khawatir karena Anda adalah orang normal. Nah, orang pinter itu di mana? Di sini. Orang pinter itu biasanya didapatkan di 110, 115, 112. Kenapa? Karena saat dia punya ide, itu orang-orang yang ada di sini itu paham semua. Kemudian orang-orang yang di sini juga paham semua. Jadi idenya itu selalu diterima oleh orang dengan sangat mudah. Karena apa? Karena tidak terlalu rumit. Nah, ketika di B ini punya ide, hanya diterima oleh C biasanya. Jadi ide orang B itu hanya diterima oleh C. Kenapa? Karena terlalu rumit. Dan orang-orang di sini, di bawahnya yang sini, itu biasanya menganggap sebuah omong kosong gitu ya.
Jadi maksudnya opo gak mudeng itu. Jadi orang-orang akan sukses itu, jadi semua ini orang akan sukses ya. Jadi untuk sukses dan tidak itu tidak ditentukan di sini. Sukses tidak itu yang menentukan Allah gitu ya. Nah, di sini hanya perkiraan aja. Orang-orang di sini itu malah freak. Jadi ketika orang cerdas di superior sini itu malah freak. Jadi susah bergaul, kalau ngomong nggak diterima orang, kalau apa itu dianggap freak gitulah. Nah, orang-orang di sini itu kalau dia bisa menyesuaikan diri di bawahnya akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Jadi orang-orang yang bisa mengatur-ngatur orang, punya ide-ide cemerlang, itu orang-orang yang ada di sini. Nah, kalau orang B ini, orang yang di sini tidak bisa membuat apa itu komunikasi atau membuat kata-kata yang sangat sederhana untuk bisa dicerna orang, maka dia akan dianggap freak, unik. Freak itu aneh itu ya, dianggap aneh dan tidak bisa diterima oleh orang lain, sehingga kadang orang-orang ini kadang cuma duduk, nggak bisa ngomong, nah gitu. Jadi ya seperti itulah orang-orang freak. Nah, kalau orang ini malah lebih dari freak kan. Jadi ketika Anda berada di sini, intinya apapun apa yang Anda dapatkan itu aman. Jadi di sini itu aman. Oke, berikutnya. Contoh tabel hasil AQ dan EQ. Nah, di sini kita dapatkan I itu 128 dan E itu 120. Artinya kalau kita balik lagi ke sini, ini menghapusnya gimana ya? Kok nggak bisa dihapus? Oh, bisa. Kalau kita masuk ke sini, itu kan tadi dapatnya berapa? 128 dan 120. Artinya AQ-nya itu didapatkan di 128, berarti di C ini. Ini AQ-nya. Kemudian E-nya itu juga di 120, berarti orang-orang yang ada di sini ya. 158 banding 1000. Artinya udah mulai sedikit freak gitu ya. Sedikit aneh. Kemudian C itu kategori di sini. Jadi C itu tadi ya, ada orang C, ada orang B, ada orang A. DA itu di atas rata-rata, DB di bawah rata-rata, E, F, G itu dihasilkan dari tabel sebelumnya ini loh. A, B, C, D, A, D, B, E, F, G. Oke, kira-kira paham ya. Kemudian hasil AQ dan EQ mempengaruhi seluruh hasil analisa, termasuk hasil dominasi otak yang tadi, yang sebelumnya, sesi sebelumnya. Jadi I dan E ini mempengaruhi seluruh hasil analisa, termasuk dominasi otak yang kiri dan kanan tadi. Akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, I itu apa? Mempengaruhi kecepatan belajar dan memahami sesuatu. Jadi yang membedakan itu cuma kecepatannya. Kalau mobil itu mesinnya, torsinya, cc-nya gitu. Jadi dia cepatnya, cuma kecepatannya. Sekarang kita bayangkan ya, misal saya di Magelang kemudian pergi ke Semarang, memakai mobil supercar, cepet banget. Kemudian memakai mobil biasa, cc-nya cuma 800, 900 gitu. Kira-kira sampai Semarang enggak? Iya. Jadi tujuan, misal dari Magelang ke Semarang, apapun mobilnya, itu tetap sampai ke Semarang. Jadi I itu hanya mempengaruhi waktu perjalanannya atau kecepatannya. Untuk hasilnya itu tetap. Kita mau pergi ke Semarang ya tetap saja sampai ke Semarang. Cuma bedanya kalau pakai supercar itu 2 jam, kalau pakai mobil 900 cc mungkin 4 jam. Cuma beda itu aja. Jadi tidak terlalu berpengaruh di hasil. Kemudian serasi dengan tujuan ekonomis dan efisien. Nah, ini memang
biasanya adalah pemikir. Jadi memikirkan bagaimana membuat sesuatu itu lebih cepat, membuat sesuatu lebih efisien, kemudian membuat sesuatu itu lebih hemat. Kemudian solusi berdasarkan logika, nggak usah terlalu dibahas. Pintar melihat peluang, nggak usah dibahas. Memerlukan konsentrasi, jadi biasanya butuh waktu untuk berpikir. Kemudian mempengaruhi emosi, sosial, hubungan dengan orang lain. Nggak perlu dibahas ya. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik, nggak perlu dibahas. Kalau ada konflik, dia pintar memisahkan atau memberikan solusi-solusi terhadap sosial. Kemudian kemampuan untuk menyesuaikan diri, adaptasi ke orang lain lebih cepat. Kemudian lebih cepat dalam mengungkapkan emosi. Jadi ketika dia intinya dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi mengungkapkan apa yang dia rasakan itu susah loh. Itu butuh EQ. Kemudian ramah. Kenapa mengungkapkan emosi susah? Ini robot aja nggak bisa. Yang tidak bisa dibuat oleh robot itu E-nya, bukan I-nya. I itu sudah bisa dibuat dengan artificial intelligence ya, AI ya sekarang ya. Tapi kalau E itu belum bisa. Ini unik.